Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Cindy dan teman saya Johnson peserta Laksar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 Angkatan 10 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai isu-isu strategis kontemporer. Apa itu isu-isu strategis kontemporer? Isu-isu strategis kontemporer adalah isu-isu yang sedang terjadi atau berkembang di lingkungan kita. Isu ini disebabkan oleh adanya perubahan. Jadi, isu-isu ini dapat terjadi kapan saja karena perubahan dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, kita diharapkan mampu menganalisis dan melakukan upaya untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Lalu, apa saja isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan sekitar kita? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang merusak. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri ataupun suatu kelompok yang dapat merugikan keuangan negara ataupun ekonomi negara. Kasus korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu, dimulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman modern. Jenis-jenis korupsi terdiri dari 1. Korupsi suap menyuap, 2. Korupsi penggelapan jabatan, 3. Tindakan pemerasan, 4. Gratifikasi, dan yang kelima, korupsi keuangan negara. Selanjutnya, terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan rasa takut, menimbulkan korban, atau kehancuran terhadap objek vital. Radikalisme adalah suatu sikap dari kelompok tertentu yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dampak terorisme dan radikalisme. Yang pertama, masyarakat tidak lagi merasa aman di negeri sendiri. Yang kedua, Indonesia akan kehilangan pemasukan devisa yang tinggi dari sektor pariwisata. Yang ketiga, kondisi politik tidak akan stabil karena persoalan terorisme. Dan yang keempat, agama dianggap sebagai racun dari penyebabnya. Untuk membangun kesadaran anti-terorisme, hal yang dapat kita lakukan dimulai dari pencegahan, kemudian penindakan, pemulihan, serta dibutuhkan peran serta masyarakat. Fakta tentang narkoba. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka penggunaan narkoba sebesar 27%. 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat konsumsi narkotika. Faktor penyebab tingginya narkoba. Yang pertama, rendahnya lingkungan dalam mengantisipasi bahaya dini narkoba. Yang kedua, tingginya angka kekambuhan. Yang ketiga, ketersediaan narkoba yang meningkat. Dan yang keempat, masih banyak kawasan rawan narkoba. Sehingga upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi narkoba salah satunya adalah dengan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba. Ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah money laundering. Money laundering merupakan tindak pidana berupa penggelapan ataupun penyamarkan dana ataupun aset yang bukan haknya. Dan yang terakhir adalah cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Contohnya adalah hacking, cracking, phishing, spamming, and carding. Demikianlah presentasi dari kami mengenai isu-isu kontemporer. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.